Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Syahrus siyami wa syahrul Qur'an. Alladzi anzala fihi maulana subhanahu wa ta'ala sayyidul qutubi wa sammahu bil furqan. فجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد, anak-anakku, para santri, dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dalam keadaan kita sehat wal afiyah. Kesempatan tersebut adalah bertemunya kita insyaallah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat agung. Bulan yang bahkan oleh orang-orang saleh dari para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para salafus saleh, ditunggunya bulan ini bahkan dari bulan Rabiul Awal. Mereka menunggu, mereka rindu, mereka serius, mereka minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat, hanya untuk bisa kiranya bertemu dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Tentunya karena di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk secara khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh, atas penyampaian beliau daripada keagungan, kemurahan, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umatnya, adalah merupakan satu ketentuan dari Allah bahwa manusia selain para anbiya, selain para rasul, adalah orang-orang yang tidak dijamin maksum atau selamat daripada dosa. Sebagian dari kita ada yang melakukan dosa yang ringan, ada yang melakukan dosa yang sedang, bahkan ada yang melakukan dosa yang besar. Terkadang dari umat ini ada yang setiap hari meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang bahkan tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta ampun kepada Allah. Ini sebetulnya adalah merupakan satu anugerah yang sangat besar jika disadari oleh kita semua. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai Bani Adam yang sifat kita, salah satu sifat kita adalah pelupa dan pelaku kesalahan, sebagaimana dalam riwayat disebutkan kullu bani adama khatta'una
wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua dari manusia ini berpotensi untuk salah. Manusia yang baik itu menurut sebagian ulama bukan manusia yang tidak bersalah, karena itu tidak mungkin. Tetapi manusia yang baik itu adalah manusia yang jika mereka bersalah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Salah satu bulan di antara 12 tersebut ada satu yang namanya Ramadan. Ramadan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti atau penghapus kesalahan dari 11 bulan yang telah kita lakukan sebelumnya. Bayangkan ketika malam-malam yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di sepertiga malam terakhir mengatakan, memanggil, menyeru, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hal min talibi hajatin fa'utiyahu. Tetapi jika malam Ramadan dari mulai maghrib, adzan maghrib, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menunggu, berseru kepada seluruh umat manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan minta akan diberi oleh Allah. Siapa yang akan bertobat akan diampuni oleh Allah. Siapa yang membutuhkan Allah, Allah hadir bersama dengan kita semuanya. Keberadaan kita walaupun tidak pulang di bulan suci Ramadan, saya hakul yakin akan jauh lebih bermanfaat daripada keberadaan kita di luar pesantren. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di akhir bulan Sya'ban. Faqala, lalu berkata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia itu adalah kita semua. Jadi yang merasa manusia, dengarkan sabdanya Nabi Muhammad. Dengarkan kabar gembira dari Nabi Muhammad. Ambillah peluang yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang kepada kalian. Allah itu artinya akan datang sebentar lagi. Telah akan datang kepada kalian sebuah bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Ingat, yang mengatakan bulan Ramadan ini agung, yang mengatakan bulan Ramadan ini berkah, bukan orang lain tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama kemudian mengatakan ini adalah bulan yang agung, bulan penuh keberkahan, semata-mata mereka hanya mengulangi apa yang diajarkan dan diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dan orang menyikapi bulan Ramadan ini dengan mengagungkan dan berharap keberkahan di dalamnya tergantung dari keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mengimani Nabi dengan benar, kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan pernah mengamini, mempercayai dengan hatinya apa yang dikatakan agung dan berkah oleh Rasul. Dan manusia di sini akan terbagi menjadi dua. Ketika ada umat Nabi Muhammad
yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, lalu giat di dalam melakukan siam, giat melakukan qiyam, dia mempergunakan waktunya untuk diisi dengan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh serta fadilah, maka berarti orang itu menghargai Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Nabi Muhammad, butuh kepada Nabi Muhammad. Dan hanya orang yang percaya, orang yang menghargai, dan orang yang butuh kepada Nabi Muhammad, merekalah orang yang akan diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Nabi, di malam-malam Ramadan itu akan terdapat satu malam di mana malam tersebut lebih mulia. Bukan sama, khairun, lebih mulia, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Itulah yang saya katakan tadi, kalau cuma 11 bulan, tetapi Nabi mengatakan lebih, bahkan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Jadi kalau orang yang menjaga di malam-malam Ramadan, minimal salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, antara subuh dengan Isya diisi dengan amal-amal ibadah dan kesolehan selama 30 hari, dari mulai malam ini sampai malam terakhir kita mendengarkan takbir, maka berarti orang itu pasti mendapati malam Ramadan. Kalau dia sekali pada malam-malam itu membaca subhanallah, maka dia seperti membaca subhanallah selama 83 tahun. Usia kita, apalagi usia kalian ini yang masih berapa? Ada yang belasan tahun, ada yang 20-an, ada yang 30-an, adalah usia yang kecil dibanding 83 tahun. Bayangkan seandainya di malam-malam Ramadan sudahlah ada salat Isya dan subuh berjamaah, ada salat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada i'tikaf, ada zikrullah, ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada menyenangkan hati sesama, ada sedekah, ada akhlakul karimah, ada senyuman, ada murajaah, ada amal-amal khair, lalu kemudian itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti 83 tahun. Kualitasnya lebih baik daripada 83 tahun. Khairun min alfi syahrin. Ditanya ulama, khair lebih baik dari 1000 bulan. Berapa kelebihan kebaikannya? Kelebihan kebaikannya sebagian ulama mengatakan dikembalikan kepada wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. 83 kali 10 kali 7 kali 700. Bisa dihitung berapa tahun itu? Akan ada ratusan, akan ada ribuan tahun di mana kita menjaga setiap malam hanya dalam 30 hari, tetapi kita mendapatkan pahala ribuan tahun dari Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahunnya atau puluhan tahunnya tergantung dari apa? Nah, ini yang penting. Semakin baik kalian iqbal kepada Allah, semakin baik kalian menghadap kepada Allah. Ada misalnya membaca Quran, misal baca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilan azizir rahim. Atau membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muftahi bi rahmatillah, dengan orang yang membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik mana yang pertama apa yang kedua? Semakin baik kita melakukan qiyam dan siam di bulan Ramadan, jika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan semakin baik kelipatan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita.
bisa yang pasti lebih dari, yang pasti minimal 1000 bulan, 83 tahun. Atau 83 tahun kali 10. Atau 83 tahun kali 700. Atau 83 tahun kali 1 juta. Tidak mustahil kalau Allah mau memberikan itu. Cuman saya ingatkan lagi, kebaikan khairun min alfi syahrin. Khairunnya ini dari mana? Khairunnya ini akan ditentukan oleh kebaikan kita di saat menjalani qiyam dan siam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemuliaan malam tersebut. Amin. Sehingga dengan malam Lailatul Qadar, ibadah yang luar biasa pahalanya, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga lupa, kalian punya orang tua yang ada di rumah, kalian punya saudara-saudara yang ada di luar. Setiap kita doa, ikutilah doanya para ulama, para salafus saleh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para da'i ilallah, kalau berdoa tidak pernah doa sendiri. Bahkan doa untuk umat, doa untuk orang lain lebih banyak diucapkan, dipanjatkan kepada Allah daripada doa untuk dirinya sendiri. Doakan orang tua, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diselamatkan dari virus-virus. Yang kedua, rezekinya mudah-mudahan. Ini sekarang pada ditutup-tutup, sudah tidak boleh lagi kemana, otomatis sebagian ada yang bekerja, nggak bisa lagi bekerja, ada yang mempunyai penghasilan yang dimakan hari itu karena tidak bekerja sehingga dia tidak ada lagi penghasilan. Maka disitulah peran kita sebagai anak betul-betul dibutuhkan oleh orang tua kita dengan mendoakan mereka dan semua kaum muslimin agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keselamatan dan dijaga dari segala penyakit. Itulah yang kemudian juga menjadi pertimbangan, kenapa kalian kok tidak pulang? Kalau pulang mau ngapain? Sampai ke rumah tidak bisa kemana-mana, keluar nggak bisa, ketemu teman nggak bisa, jalan-jalan juga nggak bisa. Yang ada tinggal di rumah, mungkin pertama sholat, baca Quran, tapi sudah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bisa saja setelah seminggu tidur, bangun lagi, tidur lagi. Iseng baca Quran selembar, nonton TV-nya sejam setengah. Tidak ada murajaah Quran, tidak ada i'tikaf di masjid, tidak ada ziyadatul ilim dalam talabul ilim. Maka kenapa orang tua kalian menjadi tenang? Meninggalkan kalian di sini yang harusnya nanti kalian libur, tidak apa-apa kalau seandainya ditutup nanti, biarkan anak saya di pesantren, itu lebih baik karena mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Serta kami memberikan jaminan bahwa keberadaan santri-santri kami di pesantren ini insya Allah akan jauh lebih bermanfaat di sisi Allah dan lebih memberikan makna dibanding mereka pulang. Gimana kalau kangen sama orang tua? Saya orang tua kalian. Habib Anis paman kalian. Tapi abahnya kalian semua adalah saya. Habib Anis sama Habib Sulaiman sama Ustadz, ini paman kalian. Tahu paman? Ami kalian ini. Saya orang tuanya. Kalau tidak ada saya, kalian butuh uang, minta sama paman. Dan yang tidak makan, belum buka puasa, belum dapat bubur, minta sama pamannya. 1 bulan ini bulan yang spesial, saya dan guru-guru akan menjadi orang tua kalian, insya Allah. Setiap hari kita akan ketemu dalam pelajaran,
Setiap hari kita akan bertemu dalam kegiatan, setiap hari kita akan sholat tarawih bersama, setiap hari kita akan membaca hizib Quran bersama, dan insya Allah ini juga sebagaimana Ramadan sebagai penutup daripada 11 bulan yang lalu. Barangkali saya dalam beberapa waktu kemarin banyak meninggalkan kalian karena urusan-urusan yang harus diurus di luar. Insya Allah bulan Ramadan ini kami akan berada di pesantren dan akan bersama khusus dengan kalian insya Allah. Lanjut Nabi SAW, ja'alallahu siyamahu faridah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al khairiyatu fis siyam, kebaikan seseorang dalam menjalani puasa dan bulan suci Ramadan pasti akan menyampaikan kalian kepada nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasakan dan cari sampai ketemu di 1, 2, 3 hari pertama, di mana takwa saya. Sebelumnya kalau seandainya tidak ada orang berani melakukan hal yang kurang baik, tetapi takwa kepada Allah yang dihasilkan dari siam Ramadan dan qiyam di malamnya akan menumbuhkan sifat muraqabah di dalam hati kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan hanya dalam ibadah saja, mobil khusus dalam ibadah, tetapi di dalam muamalah. Di dalam muamalah kalian sendiri, kalian lagi berdua, kalian lagi bertiga, kalian punya makanan, kalian punya uang, kalian punya senyum, kalian lagi sendiri, semuanya harus merasa bahwa kalian dilihat oleh Allah. Di sini juga akan menentukan bahwa Ramadan ini akan betul-betul membawa berkah bagi kalian, sebagaimana Nabi katakan, azimun mubarakun, agung dan membawa berkah. Yaitu apabila dalam 1, 2, 3 hari tidak ada perubahan dalam takwa kalian, tidak ada perubahan dalam ihsan kalian, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus segera banting setir. Harus segera diperbaiki, bahwa jangan-jangan saya termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah di bulan suci Ramadan. Jangan-jangan saya termasuk menjadi orang yang tidak akan diuntungkan oleh Allah di bulan Ramadan, tidak akan diberkahi di bulan Ramadan, tidak akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena dari azimun dan mubarak, siapa yang betul-betul melakukannya, maka bukan saja Ramadannya yang azim, tapi kita akan menjadi azim bal a'zam dari yang sebelumnya dengan bulan suci Ramadan. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan bangunnya kita di waktu malam Ramadan tatawwu'an sebagai amalan-amalan sunnah atau tatawwu, sebagai amalan yang kita jadikan sesuatu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita daripada kewajiban-kewajiban baik di Ramadan maupun sebelum Ramadan. Apa kata hadis qudsi? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Anda ingin dicintai Allah? Anda ingin dicintai Allah? Tahukah Anda Allah cinta kepada Anda atau tidak? Pengen tahu? Kalau pengen tahu mudah. Barang siapa yang ingin tahu bahwa dirinya dicintai Allah atau tidak,
sangat mudah caranya dengan melihat kepada nawafil, sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah. Kalau Anda memiliki perhatian terhadap amalan sunnah, berarti Anda orang yang dicintai oleh Allah. Pasti itu. Sebab Rasulullah sudah menetapkan wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan ini hadis qudsi. Yang berbicara adalah Allah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala main-main di dalam urusan agama. Allah mengatakan, dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Senantiasa. Bukan sekali mengamalkan sunnah langsung dicintai oleh Allah, tidak. Cintanya Allah itu agung. Mendapat cinta dari Allah itu anugerah yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar tidak bisa dengan mudah didapati. Kamu punya uang 1.000 rupiah, beli gorengan, bisa enggak? Bisa. Kenapa? Gorengan. Kamu punya uang 1.000 rupiah, pengen beli mobil, bisa enggak? Punya uang 10.000 rupiah, pengen beli rumah yang bagus, bisa enggak? Kenapa? Karena semua yang mahal itu ada harganya. Kalau mobil, rumah, yang sesuatu yang temporer, hari ini bangga, besok sudah menjadi biasa, harganya mahal, apalagi cintanya Allah kepada kita. Mana yang lebih mahal? Cintanya Allah yang lebih mahal. Jika seandainya sesuatu yang dianggap mahal oleh dunia ini harus dengan harga, apalagi cintanya Allah kepada kita. Bagaimana mahalnya cintanya Allah kepada kita? Lihat dalam Al-Quran. Yang dikatakan la khaufun alaihim walahum, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, alladzina, di dalam hadis at-tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, tenang hatinya. Tenang itu penting. Santri tidak tenang tidak akan sukses menjadi seorang alim. Ustadz hatinya tidak tenang, dia tidak akan mampu memberikan kebaikan, keberkahan ilmu kepada muridnya. Seorang pengusaha yang tenang, tidak panik, dia akan sukses dalam. Ketenangan itu sangat amat penting, terutama di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka orang-orang yang tenang hatinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya tenang, pikirannya tenang, tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, setiap berdoa diijabah oleh Allah. Ketika dia melihat dengan ainul i'tibar. Dia melihat dengan ainur ruh. Dia melihat sesuatu, apa yang dilihat akan menjadi kebaikan. Melihat sesuatu, penglihatannya akan menambah keimanannya dan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Ketika dia mendengar, yang dia dengarkan adalah sesuatu yang begitu masuk ke telinganya lalu akan dikeluarkan lagi menjadi hikmah. Kalau dia bekerja, waja'alani mubarakan aynama kuntu, ada keberkahan di tangannya. Kalau dia mau berjalan, jalan kemana, membawa kebaikan dan keberkahan. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang melihat bahwa oh itu kan sholat tarawih sunnah, baca Quran kan sunnah, bukan sesuatu yang wajib.
Saya katakan pertama bahwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti harus lewat sesuatu yang sunnah. Dan sunnah ini apa? Sesuatu jika dikerjakan akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diberi pahala. Tetapi jika ditinggalkan dia tidak dosa. Sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang kalau cinta itu, orang cinta sama anak, dia lagi makan makanan enak, dia akan sisakan tuh makanannya. Betul enggak? Dia akan bungkus pakai tisu, dia masukkan buat siapa? Buat anak saya. Cinta kepada anaknya, anaknya sakit, dia akan sakit. Perasaannya akan sakit. Cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, baca sirah bagaimana? Kenapa mereka kemudian bisa demikian? Dicintai oleh Nabi Muhammad karena mereka terlebih dahulu mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah yang tidak bisa terlihat, mencintai Nabi Muhammad yang sudah wafat. Apakah sudah selesai dengan hal seperti itu? Tidak. Tetapi tetap orang akan bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dengan melakukan apa-apa yang telah ditetapkan, dipesankan, dihimbau, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kata Rasul, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan kebaikan yang sifatnya sunnah, maka itu akan mendapat pahala seperti melakukan pahala yang wajib. Besar mana pahalanya sunnah sama wajib? Salat sunnah dengan salat fardu, besar mana pahalanya? Pasti salat fardu. Tetapi di bulan Ramadan ini, baik di siangnya maupun di malamnya, Anda melakukan salat sunnah akan dicatat pahala oleh Allah sebagaimana orang yang melakukan salat wajib. Dan barang siapa yang melakukan salat sesuatu yang fardu, yang wajib, maka akan dihitung oleh Allah, akan diberi pahala oleh Allah 70 kali lipat. Subhanallah. 70 kali. Bayangin, orang salat dapat pahala 1. Dilakukan berjamaah dapat pahala 20. Dilakukan berjamaah pakai siwak dilipat lagi 70 lagi. Satu menjadi 27 tambah 27 tambah 70 kali 70. Subhanallah. Ini kalau orang tidak ada yang betul-betul merasa kesempatan yang luar biasa, ini imannya sakit. Hidayahnya kosong. Sudah sebegitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun Ramadan ada 1 dari 12 bulan, tinggal 11. Bukan hanya 11. 11 kita kadang-kadang sering melakukan dosa, malas dan sebagainya, ada Ramadan yang akan menyelesaikan 11. Bahkan katakan tadi sampai 70 sampai 83 tahun. Bahkan lebih baik daripada 83 tahun. Bahkan bisa sampai kali 10 kali 700 tahun kali 1000 tahun kali 1.000.000 tahun. Tergantung dari kebaikan kita pada saat mengamalkan. Wa huwa syahrus sabri. Ini pesan Nabi. Bulan yang besok ini, malam ini sudah masuk ini, bulan apa namanya selain bulan Siam? Namanya bulan sabar. Bulan sabar.
Tahu artinya sabar? Kita waktu makan jam 1. Misalnya jam 1 siang waktu makan siang. Begitu jam 1 siang menuju ke ruang makan, di situ ada kambing bakar, ada nasi mandi, ada goreng ikan, ada es jus, ada ini, terus kita makan. Sabar bukan itu? Bukan sabar, ini nikmat. Ya. Kalau yang namanya sabar itu jam 1 sudah datang, ditunggu sampai jam 2, enggak ada. Enggak ada piring, enggak ada nasi, enggak ada jus, enggak ada apa, sampai setengah 3. Ditunggu sampai setengah 3, enggak ada apa-apa. Jam 3 baru datang. Nampannya nasi putih sama bawang goreng. Ditunggu lagi, katanya Hadi sama Yahya sama Wahid, faddalu makan. Loh, cuman kayak gini? Iya. Sudah nunggu 2 jam nasi putih sama bawang? Iya. Ini nikmat apa sabar namanya? Sabar. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan sabar itu hampir terkait dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Harusnya tidur, enggak boleh. Harusnya jalan-jalan sama orang tua, masih berada di pesantren. Harusnya makan siang, ini haram makan. Harusnya haus boleh minum, tidak boleh minum. Harusnya bisa ngelihat apapun, jadi tidak boleh. Bisa ngomong apapun, jadi tidak boleh. Semuanya ditahan. Ditahan karena ini adalah bulan Ramadan, yang salah satu namanya bulan Ramadan itu selain syahrul Ramadan adalah syahrul sabar. Ya, sabar itu kan ada batasnya. Ya, sabar ada batasnya. Mana batasnya sabar? Was-sabru thawabuhu al-jannah. Dan sabar itu batasnya kalau kamu sudah masuk surga. Sahabat Nabi SAW, begitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, luar biasa. Mereka disiksa sama orang kafir, mereka dibunuh setiap hari, ada yang dianiaya, ada yang di ini, di itu. Sampai waktu Nabi SAW lagi duduk di dekat Ka'bah, tiba-tiba ada salah satu sahabatnya datang mengatakan, "Ya Rasulullah, udah enggak kuat ini ya Rasulullah. Lihat banyak yang mati, sahabat-sahabat kita, yang masih disiksa sekarang banyak, yang ditahan, yang ini, yang ini, yang ini. Coba Anda doa kepada Allah, bukankah Anda seorang nabi, doanya mustajab. Biar kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi? Fahmarra wajhu. Merah mukanya Nabi. Tanda Nabi tidak suka. Lalu Nabi mengatakan, "Demi Allah, orang-orang sebelum kalian yang bersama dengan para nabi-nabi dan rasulnya menyebarkan agama ini, mengikuti agama ini, di antaranya mereka ada yang sampai ditangkap, lalu digergaji dari kepalanya sampai belah jadi 2 badannya. Gergaji sampai jadi 2. Dan kita cuman kadang-kadang tidurnya dikurangi. Sakit mana sama digergaji belah jadi 2. Kadang-kadang nggak boleh makan, bukan terus, cuman nggak boleh makan dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Habis itu silahkan makan. Kunci mulutnya, kecuali zikrullah, kecuali baca Quran, kecuali baca ilmu. Mulut, sering megang mulut nanti. Sering megang mulut. Jadi kalau sudah mau ngomong, diremes mulutnya sedikit. Supaya diam. Jadi tidak banyak ngomong. Kenapa?
Karena inilah saatnya kita menguji kita ini sabar atau tidak. Wa syahrul muasah, dan bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dalam berbagi, dalam menolong. Nolong yang tadinya egois, yang tadinya mikirin diri sendiri, yang tadinya kalau punya sesuatu diumpetin, nggak mau diketahui orang-orang lain, diketahui aja nggak mau, apalagi berbagi. Nah, ini bulan Ramadan, cari orang yang mau untuk kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Dan dengan begitu Ramadan akan menjadi bulan di mana rezekinya orang mukmin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah tapi kok enggak ada. Apanya yang ditambah? Yang ditambah kalau bukan fisik dan materinya, pasti keberkahannya. Pasti keberkahannya. Atau akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih mulia. Kadang-kadang ada orang ngasih punya uang 1.000, disedekahkan 500, ndak nambah-nambah, tinggal 500 tetap. Di mana tambahnya? Di mana keberkahannya? Ndak nambah tetap 500. Ini kadang-kadang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwa kamu akan kecelakaan. Dengan kecelakaan itu kamu akan motornya rusak, diperbaiki di bengkel 2 juta. Kamu akan ke rumah sakit habis 10 juta. Tapi dengan 500 rupiah kamu menjadi selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki. Dan ini yang dikatakan mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, 15, 12 juta, 17 juta dari hasil dari 500 rupiah. 500 rupiah menjadi 17 juta. Kadang kita tidak sadar, kadang kita tidak tahu kemana sedekah kebaikan yang kita kerjakan, yang kita berikan kepada orang lain. Tapi nanti di akhirat kita akan tahu. Nanti di akhirat kita akan yakin, seyakin-yakinnya, oh berarti Allah tidak bohong, Nabi tidak bohong, Allah benar-benar menambah dari sedekah yang saya keluarkan, cuman bentuk tambahannya dari uang menjadi keselamatan. Nilainya yazdad, nilainya tetap bertambah. Dari 500 rupiah menjadi 17 juta misalnya. Subhanallah. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, itu adalah kafarah buat yang memberi makan orang yang berpuasa, adalah kafarah penghapus bagi dosa-dosanya. Makanya berebut di Arab Saudi sana, kalau bulan Ramadan dan kelihatannya hanya di bulan Ramadan secara umum, itu orang berebut untuk memberi sedekah. Kalau kita umroh di bulan Ramadan itu sampai ditarik-tarik. Orang-orang kaya bikin sufrah. Nanti ada truk di sebelahnya. Orang yang jalan mau ke Masjidil Haram bilang, duduk sini. Yang sana ada lagi sufrah, sini aja. Jadi mereka berebut. Berebut apa? Berebut untuk memberi buka puasa, makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Betul-betul orang yang berpuasa di sana disikapi seakan-akan orang juragan. Dan yang menjadi juragannya siapa? Yang menjadi pembantunya siapa? Orang-orang kaya itu. Mereka yang nyendok nasi, mereka yang menurunkan, mereka yang membagikan, mereka yang menyiapkan air, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka yakin terhadap hadis ini. Pertama, akan ditambah rezekinya, akan diampuni dosanya, dan yang paling penting adalah wa'idqa raqabatihi minan nar. Dan dengan dia memberi makan orang, menyenangkan orang, berbagi kepada orang di bulan suci Ramadan, selain diberkahi, selain dia ditambah, selain dia diampuni dosanya,
akan dibebaskan dari api neraka. Makanya kadang-kadang orang paling senang bulan Ramadan itu sedekah kurma. Kenapa sedekah kurma? Sedikit, murah, tapi bisa mengampuni dosa dan menyebabkan terbebas dari api neraka. Yang repot kalau semuanya sedekah kurma. Sirupnya siapa? Nasinya siapa? Semuanya sedekah kurma. Dan kurma bisa banyak, satu dus isinya bisa 1000 butir. Jadi bisa muat dibagi untuk beberapa orang. Wa kana lahu mithlu ajrihi. Tidak cukup hanya dibebaskan dari api neraka. Orang yang memberi berbuka puasa kepada orang, alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa wali santri yang ngirim, ayahnya ngirim kurma. Ada yang sudah datang kurmanya, ada yang masih di perjalanan. Ada Sayyid Hakim Al-Mulakhelah dari Purwakarta. Mana anaknya? Jumi, itu kirim Kemudian ada Haji Iftikar. Mana? Itu ada kirim 10 dus. Tadi itu kirim 10 dus juga. Hakim Mulakhelah. Ada Haji Heri. Tapi masih di jalan katanya nih anunya. Mungkin lewatnya lewat Majalengkan gitu. Tidak datang maksudnya. Mana Rafli. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal solehnya dan Allah balas dengan janji-janjinya dan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Agil bin Dimyati man. Nadifan Jadi nanti setelah tarawih 20 dus apa? 20 dus Sukari. Ada juga dari Jazakallah Khair, ada juga dari Ahlul Khair, almarhum Haji Muhammad Cirebon dan ngirim 25 dus. Insyaallah ente kenyang sama kurma nanti. Kurma jangan khawatir, kurma tidak kurang. Dan besok ada nasi bungkusan. Kita buka puasanya pakai bubur dan makan malamnya pakai nasi, namanya nasi kerau. Ada telurnya, ada dagingnya, ada serundengnya, ada. Insyaallah semuanya besok kita makan bareng-bareng. Itu jadi biar siap-siap. Jadi makan maghribnya jangan terlalu kenyang. Itu sebagai jariah atau sedekah dari almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman, yang salah satu yang membangunkan beberapa bangunan di pesantren ini. Beliau sudah almarhum. Kemarin haulnya kita tepatkan, makanannya ada nanti di hari pertama berbuka puasa. Tayyib, sudah 9:30. Rasulullah SAW bersabda, mereka saat Rasulullah mengatakan begini, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua dari kita yang memiliki kemampuan untuk memberi orang berbuka puasa, yaitu yang kelasnya
Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Talha. Nah kita ini yang fagar-fagar gimana ya Rasulullah? Makan buat buka puasa sendiri aja susah, tapi kepingin. Lihat sahabat Nabi SAW. Dia terus tidak putus asa minta ke Nabi SAW, saya tidak bisa melakukan itu, cuman pengen pahalanya juga ya Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Enggak semua dari kita ya Rasul bisa. Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam sabda menjawab, subhanallah, Nabi Muhammad itu kalau buat umatnya dia berjuang habis-habisan. Buat umat, buat kalian ini Rasulullah berjuang habis-habisan. Apa kata Rasulullah? Tadi pahala yang saya sebutkan tadi itu, dari mulai dapat barokah, diampuni dosa, diberi rezeki, dibebaskan api neraka, mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, bukan harus makan kenyang, bukan harus satu piring, lauknya bagus, ini bukan. Bahkan kata Nabi, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sa'iman ala tamratin. Allah akan memberikan pahala itu yang besar bagi orang yang tidak mampu, sekali lagi tidak mampu, bukan punya duit 100 juta ngasihnya satu kurma sama orang. Kata Nabi, kalau memang tidak mampu, satu biji kurma kamu berikan kepada orang untuk buka puasa, kamu dapat pahalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ya Rasulullah kurma cuma satu-satunya buat dimakan. Au syarbata ma'in. Si air putih. Air putih ambilkan di keran, kasih ke orang yang mau buka puasa. Diminum, dapat berkah, ampunan dosa, pahalanya orang yang berpuasa, selamat dari api neraka. Atau madqati laban, susu satu seruputan aja, susu ya. Ini susu misalnya, madqah itu, ini madqah, dapat pahalanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Cintanya pada kalian, cuman kalian ini, umat ini kebangetan kepada Rasulullah. Kadang-kadang cintanya Rasulullah kepada kita bertepuk sebelah tangan. Na'udzubillahi min. Jangan bertepuk sebelah tangan. Ini bulan kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bilang goodbye syaitan, goodbye neraka, goodbye orang kafir, goodbye artis, goodbye semuanya. Marhaban ya Rasulullah. Fahimtum? Bulan mulai malam ini sampai Ramadan sampai terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marhaban ya Rasulullah. Terus apa yang disabdakan oleh Nabi kita ambil. Ini prioritas bulan buat Allah dan Rasulnya. Paham tom? Insyaallah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Syahrun awwaluhu rahmah, kata Rasul, pertamanya adalah rahmat. 10 hari pertama rahmat luar biasa, hujan rahmat buat kita. Maka itu tempatnya dibuka, gelasnya dibuka. Ini hujan, tapi ditutup. Keisi air enggak? Ada orang umat Nabi Muhammad yang nutup, ia tidak akan terisi dengan air.
Atau gelasnya dibuka, tapi lumpurnya nggak dibersihin. Air dari hujan turun, bening tadinya seperti ini. Tapi karena gelasnya kotor, akhirnya jadi kotor. Makanya malam-malam ini perbanyak istighfar kepada Allah. Nanti kita akan membaca niat yang akan kita niatkan untuk apa kita di bulan Ramadan ini. Mau apa kita di bulan Ramadan ini? Orang yang dalam 10 hari pertama banyak mendapatkan rahmat, maka di pertengahannya dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau sudah dosanya diampuni oleh Allah, di akhir 10 akhir terakhir, itu Allah Subhanahu wa taala mencari dengan acak. Kalau ada mencari dengan teliti, ini bahaya. Kalau Allah mencari dengan teliti bahaya, tapi kalau Allah mencari dengan acak, artinya siapa saja di masjid ini ada 10 orang, cuman 2 yang soleh, tapi pas saat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, 10-10-nya lagi kumpul, kayak baca Quran atau lagi apa, atau lagi bicara ilmu. Sudah, Allah tidak periksa, langsung 10-10-nya dirahmati, diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Wastaghfiru fihi arba' khisal. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. Berapa? 4. Khaslataini turduna bihima rabbakum. Yang 2 untuk Allah supaya ridho kepada kita. Yang 2 lagi, kamu tidak bisa lepas daripada 2 hal ini. 2 untuk Allah, biar kita dapat ridhonya. Yang 2 buat diri kita ini. Yang 2 buat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syahadatu an la ilaha illallah wastastaghfirunahu. Perbaik keimanan, perbanyak keimanan, dan mintalah ampunan kepada Allah. Makanya kemudian menjadi sunnah untuk kita ucapkan di Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Ini 2 hal yang kita baca supaya kita mendapatkan ridha dari Allah. Wa amma al-khaslatani allatani la ghina lakum anhuma. Yang 2 yang untuk kita dan kita tidak bisa lepas dari 2 ini adalah fatas'alunahu al-jannata wa tata'awwaduna bihi minan nar. Dirangkum dalam satu doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Selanjutnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kok ada tambahan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ini? Dasar hadisnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha nanya ke Nabi, cari bocoran malam Lailatul Qadar itu kapan sih? Enggak dikasih tahu sama Nabi. Kenapa enggak dikasih tahu? Kalau malam Muharram jelas. Malam yang mustajab doa, malam Muharram jelas tanggal 1. Malam Asyura jelas tanggal 10. Malam Nisfu jelas tanggal 15. Malam Jumat jelas harinya ada. Kalau Lailatul Qadar tidak dikasih tahu. Kenapa? Apa rahasianya? Karena 30 malam itu semuanya penting. 30 malam itu semuanya agung dan luar biasa. Kalau dikasih tahu oleh Nabi, oh ini tiap tanggal sekian, nah kalian yang malam-malam sebelum dan setelahnya tidak akan banyak melakukan hal. Nabi tahu karakter umatnya di akhir zaman. Makanya disimpan sampai istrinya bertanya kepada Nabi Muhammad, tidak dikasih tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Pernah ada satu kali sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maksa nanya kepada Rasul, kapan Lailatul Qadar ya Rasulullah? Nabi cuma mengatakan begini, kalau kamu lihat saya sholat subuh dan di kening saya ini ada pasir basah karena hujan, sholat subuh, kan sholat subuhnya mereka tidak pakai alas. Kalau dilihat kening ada pasir basah, berarti malam tadinya itu malam Lailatul Qadar. Tapi sholat subuh sudah habis malam Lailatul Qadarnya. Ternyata benar, di satu malam Nabi Muhammad SAW sholat subuhnya, sholat begitu salam, Nabi Muhammad terlihat di keningnya yang mulia ada pasir basah yang menempel karena bekas hujan. Disitulah malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi SAW tidak kemudian mengatakan, oh nggak bisa, nggak tahu. Karena ini bukan ujian semester, bukan. Tapi dikasih solusi oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ya Aisyah, jika kamu mendapati atau merasakan Lailatul Qadar, atau firasat mengatakan jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Iya, saya harus baca apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perbanyak kamu membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri baca fa'fu anni, kalau bareng-bareng baca fa'fu anna. Ada satu riwayat walaupun dhaif tetapi perlu untuk kita baca setiap malam, yaitu zikir yang berbunyi la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Apa manfaat daripada zikir ini? Kata Nabi, barang siapa yang mengira ini malam Lailatul Qadar, lalu kemudian dia membaca itu, maka ibadah ternyata bukan Lailatul Qadar, maka ibadahnya di malam itu akan dihitung, dilipat seperti malam Lailatul Qadar. Jadi bagi kita setiap malam sebaiknya sebanyak mungkin membaca zikir tadi. Masih ingat? La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i rabbul arshil azim. Itu tadi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi yang mengatakannya. Kalau tadi kaitannya dengan Allah, diampuni dosa, dirahmati, mendapat pahala puasa, dibebaskan dari api neraka. Yang Nabi SAW apa bonusnya? Kata Nabi SAW, wa man saqa shaiman, orang yang memberi minum orang yang berpuasa, saqahullahu min haudhi, Allah akan izinkan dia untuk diberi minum dari telagaku, kata Nabi Muhammad, telaga Kautsar. Telaga Kautsar putih kayak susu airnya, manisnya melebihi madu. Syarbatan la yadma'u ba'daha abadah, tegukan yang tidak akan haus lagi orang yang meminumnya. Maka itu dalam hadis lain dikatakan gelasnya itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Ada yang minum pakai gelas-gelas itu. Tapi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang prioritas, minumnya tidak pakai gelas. Minumnya pakai tangannya Nabi Muhammad. Oh, diambil sama. Ya. Pengen gelas apa pengen tangan? Mahal apa murah ini? 1.000 rupiah bisa? Males bisa? Sholawatnya cuma 100 bisa? Ngaji Qurannya cuma 1 juz bisa? Bisa enggak? Tidak bisa.
Harus ini orang-orang khusus. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang khusus. Masih terkait dengan haud, pada saat orang datang semuanya minta minum, ada yang dikasih pakai gelas, ada sebagian yang dikasih tangan Nabi SAW, ada sebagian yang sama malaikat dihalau, disingkirkan. Disingkirkan, nggak tahu disingkirkannya pakai apa pakai cambuk atau pakai apa, pokoknya orang itu nggak boleh dekat. Nabi SAW melihat, Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang umatku. Malaikat, mereka adalah umatku. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu ya Rasulullah, ini orang luar biasa ini. Ini orang sangat menghina agama, ini orang sangat jahat, ini orang zalim, ini orang ini, dan ini diputuskan oleh Allah tidak boleh minum dari telagamu. Makanya di sini disebutkan saqahullahu min haudi. Allah akan mengizinkan untuk minum dari telagaku. Jadi kalau Allah tidak mau, ya sudah, tidak akan bisa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, menjaga kita dan seluruh orang tua kita dan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bulan berkah ini sebagai awal dari kebaikan untuk umat, menjadi kebaikan untuk negara kita, menjadikan soleh pemimpin-pemimpin dan ulama-ulamanya, memperhatikan Allah dan Rasulnya serta agamanya melebihi apapun yang mereka miliki dan mereka harapkan. Dan mudah-mudahan Allah menjaga seluruh orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, daripada musibah, bala dan penyakit. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal waba. Isrif anna hadzal waba. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Latif ya Qadir ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Ashhadu an la illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Bikin saf. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka